Jadi kalau misalkan ada orang elit global gitu, ya kita misalkan jadi people power gitu. Ya yang jadi masalah itu bukan kita menghancurkan orang yang di atas, tapi kita yang harus ada di atas itu. Jadi gini, ada logika sosiologis yang sangat sederhana dan sangat umum, tapi orang-orang hese pahamna gitu, yaitu tentang stratifikasi sosial, tentang struktur sosial. Jadi struktur sosial itu sebenarnya ada di mana-mana dan bagaimanapun itu adalah mekanisme alamiah. Struktur sosial itu menempatkan bentuk manusia itu, bentuk masyarakat itu piramid. Nupang luhurna pasti hiji atau sedikit, nupang handapna pasti loba babalata di bawah, dan yang ada di atas itu ditopang oleh yang bawah. Jadi orang-orang paling kaya itu menjadi sangat kaya karena dia ngerampok dari orang-orang yang miskin tadi itu. Jadi orang miskin apa faedahnya? Membuat orang-orang kaya itu ada di atas. Kan begitu. Jadi si Elon Musk, nah dia jadi benghar. Sebab dia nyian Tesla, dia bikin mobil listrik. Kenapa dia bikin mobil listrik? Siapa yang membelinya? Orang-orang yang gak bisa bikin mobil itu, atau orang yang tidak punya akses untuk memproduksi mobil itu. Yang tidak bisa, itu artinya orang yang bawah. Yang bisa, itu artinya orang yang di atas. Pak Jokowi itu di atas karena dia presiden. Di bawahnya ada gubernur makin banyak, di bawahnya lagi wali kota lebih banyak lagi, RT RW lebih banyak lagi. Struktur itu sunatullah. Struktur itu pasti ada di situ. Jadi kalau misalkan ada orang-orang misalkan yang tadi itu, yang guru-guru yang terjebak kepada masa lalu dan sebagainya, gak jadi masalah kalau dia di bawah, dan kalau gak jadi masalah kalau memang dia narimakeun. Tapi fokusnya adalah gimana caranya agar orang-orang yang di bawah itu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa si piramid kita teh yang paling bawahnya teh harus hilang. Jadi yang struktur yang paling tinggi teh dalam peradaban teh nanti bakal jadi paling bawah. Terus kita bikin strukturnya ke atas terus gitu. Jadi siga bumi gitu, Borobudur ditemukan teh di dalam tanah, terus manusia teh makin ke atas gitu. Jadi struktur itu seperti itu harusnya. Dari struktur sosial itu punya teman satu lagi namanya mobilitas sosial. Si mobilitas sosial itu harus naik merangkak ke atas, bukan ke bawah atau stuck. Awan anu disebut teori piramida terbalik juga kumaha eta maksudna? Naon piramida terbalik? Teuing dibalikeun we cenah. Nya di naranah naon eta piramida terbalik teh? Rek tinu nu kapanggihna teh naon? Eueuh sebenarnya mah. Eueuh. Ya enggak ada, saya enggak menemukan ada dalam struktur sosial manusia itu yang piramida terbalik, kecuali kalau dia ada dalam pertumbuhan penduduk misalkan. Ayo nu piramida terbalik, jadi nu aki-aki lebih loba daripada nu orok, itu banyak yang seperti itu. Ceko, Jepang, Korea itu kan piramida terbalik, tapi struktur sosial itu enggak bisa dibalik. Kan enggak mungkin nu beungharna misalkan 10 miliar sedangkan nu miskinnya 2 orang, itu kan nggak bisa. Pertanyaannya di Dubai angka kemiskinan ada berapa persen? Nah, ini Dubai itu cerita tentang antara struktur dengan mobilitas sosial. Orang-orang Dubai itu kebanyakan beunghar. Karena apa? Karena memang subsidi dari pemerintah dan lain-lain dan sebagainya. Nu miskin aya loba orang-orang luar. Nah, ini Dubai, Qatar itu cerita yang sangat anomali ya. Bukan anomali juga. Enggak juga. Tapi maksudnya ini adalah cerita yang sangat unik di mana mobilitas dan struktur itu menyatu dalam kolaborasi yang sangat butut. Jadi gini. Misalkan di sana laki-laki dan perempuan itu angkanya beda jauh. Jadi lebih banyak. Di Qatar itu misalkan laki-laki itu sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada perempuan. Jumlahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sana kaya-kaya. Karena di sana kaya-kaya. Jadi misalkan ada anak yang baru dilahirkan itu setahun dia udah dapat ya secara per kapita gitu ya, sekian ratus miliar gitu. Jatahnya itu sekian ratus miliar. Jadi susah sekali untuk menjadi miskin di sana. Nah, kalau misalkan menjadi miskin susah neangan orang yang mau kerja kasar, kerja keras. Nah, karena seperti itu maka mereka harus mengimpor, menyuplai dari orang-orang yang miskin. Mereka ngambil biasanya dari Pakistan dan India. Nah, karena yang diambil itu adalah para pekerja kasar, jadi lelaki hungkul. Jadi akhirnya di situ lebih banyak laki-laki bermuka India daripada orang-orang Arab, apalagi perempuannya di sana. Jumlahnya menjadi sangat sedikit. Nah, tapi di sana strukturnya tetap banyak, walaupun pendapatan per kapita mereka itu tinggi-tinggi, gede-gede, dan mereka dalam tanda kutip dilahirkan untuk jadi orang kaya, tapi tetap struktur itu berjalan dengan cara ngambil dari luar, nu marariskin itu, gitu. Dan kalau misalkan semuanya misalkan semuanya sudah kaya raya, sudah makmur, sudah apa, tetap
tetap bakal bentuknya seperti ini karena ada yang lebih kaya lagi. Kayanya. Ada stratanya yang seperti itu. Ada strata kayanya. Nah, ini my friend, Mahatok Indonesia. Ini yang keren dari urusan awalnya cuma ngomongin etika dan pengetahuan. Tapi lagi-lagi tadi kalau teman-teman cermat mengamati bahwa ini urusan etika dan pengetahuan bukan hanya urusan guru, tapi nanti urusan semua orang, karena dua ranah ini yang kemudian akan menjembatani sejumlah perubahan dalam mencapai peradaban tertentu. Iya. Nah, aku pengen tahu opini dari Pak Guru Lebar tentang kisah Jepang. Ceritanya dulu kan ada kejadian Hiroshima Nagasaki, dan konon katanya pada saat itu yang dicari justru adalah seorang guru. Nah, kira-kira kalau dirimu menyelami dari kisah itu seperti apa? Dihubungkan dengan urusan guru dan peradaban. Itu cerita lebay. Oke. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi kaisar konon katanya setelah dibom itu curhat cerita. Dia dalam pidato kemudian bertanya, berapa guru yang masih tersedia? Dia nggak nanya soal berapa tentara dan sebagainya, tapi dia nanya soal langsung guru seperti itu. Dan kemudian itu secara euforia disebut sebagai Jepang maju gara-gara dia menghormati guru ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi latar dari kenapa kaisar ngomong gitu itu kan jarang diekspos. Sebenarnya gini, Jepang itu, jadi saya mencerita tentang Jepang. Jepang itu bisa maju gara-gara apa? Gara-gara etika, bukan gara-gara pengetahuan. Jepang maju gara-gara etika bukan pengetahuan. Sama sekali bukan. Etikanya itu apa? Etika yang ditekankan untuk membenarkan kejahatan. Jadi orang Jepang tuh dikuasai oleh para politisi yang benar-benar kejam pada zamannya. Jadi wajar karena pada zamannya memang kejam-kejam gitu. Jadi apa itu? Para daimyo, para shogun yang mengambil tahta dari Tenno, kaisar, untuk kemudian demi kekuasaannya sendiri. Jadi si kaisar-kaisar itu melakukan apapun, tapi biar dia secara etika benar, dia menciptakan satu etika tersendiri yang namanya Bushido. Jadi Bushido itu adalah etika baik untuk melindungi kejahatan. Etika baik untuk melegitimasi kejahatan. Banyak yang seperti itu. Oke. Si shogun itu bilang kamu harus taat kepada saya apapun yang saya katakan, bahkan ketika kamu sampai mati sekalipun. Itu sebenarnya landasannya dari Konfusius, tapi dikembangkan di Jepang seperti itu. Jadi akhirnya apa? Si samurai itu saya siap melakukan apapun dengan disiplin tinggi untuk mengabdi pada shogun, untuk mengabdi pada apa gitu. Kan jadi seperti itu. Jadi etikanya itu bagus pada waktu itu. Disiplin, sumpah setia, melakukan apapun. Loyalitas, militansi. Jadi si shogun bilang, kamu harus menciptakan meteor, alat pencegah meteor besok jadi gitu. Itu si Jepang tuh habis-habisan karena memang etikanya tuh di situ. Jadi mereka tidak berkembang dari ilmu pengetahuan dulu, tapi mereka berkembang dari etika yang sebenarnya adalah pembenaran dari kejahatan yang dilakukan oleh politisi-politisinya. Jadi mereka udah sedisiplin, udah ketat, udah rajin, udah apa. Nah, kemudian pas Perang Dunia Kedua, si politisinya digeser, dihancurkan. Awal mulanya sebenarnya adalah restorasi Meiji, tapi dihancurkannya pas Perang Dunia Kedua itu, di mana mentalitas mereka itu jeblok, mentalitas mereka itu hancur. Jadi landasan etika mereka itu kan Tuhan, Tenno Heika itu kan sebenarnya adalah kami, jadi dewa kami. Dan dewa itu melindungi Jepang. Dan dalam serangkaian, dalam peristiwa sejarah yang sangat panjang, dewa itu selalu melindungi Jepang. Waktu perang Mongol terjadi kamikaze dan sebagainya. Nah, si Jepang itu merasa bahwa kami yang paling benar, etika kami yang paling benar, karena Tuhan kami tidak terkalahkan dibandingkan dengan Tuhan yang lain. PD2 eleh, mental habis semuanya, kacau. Jepang jadi ateis itu gara-gara itu. Kalah di Perang Dunia Kedua. Iya, pembuktian bahwa Tuhan mereka itu gagal. Dewa mereka pembuktian. Makanya kemudian si Bushido-nya masih ada, si etikanya masih ada, tapi landasan dari etika yang membenarkan kejahatan itu menjadi hilang. Sekarang dewanya kalah. Nah, tapi mereka akhirnya menjadi
negara yang maju. Gara-gara etika yang membenarkan kejahatannya hilang, tetapi etika yang berpegang itu masih bertahan. Dikembangkan. Jadi maju. Tetapi karena landasannya hilang, jangan dikira Jepang sekarang itu mengalami kehancuran generasi. Ya. Generasi kemarin, generasi sekarang, sejak tahun 70-an lah generasi Jepang itu turun drastis kuantitas dan kualitasnya. Jadi iya. Jadi kalau misalkan main ke Jepang asli, mengajar di sekolah itu lebih-lebih dari orang anak-anak Indonesia itu pendiamnya, culunnya gitu. Wow. Kan kalau orang Amerika, cung, siapa yang mau jadi KM? Apa yang bisa ngarara cung kan saya gini. Indonesia kayak cicing gitu kan. Si Jepang juga cicing gitu. Si guru teh mun eta belajar teh maca teks. Jadi anak-anak pada suatu hari ada yang berdiri anak itu ditulis. Dibahakan pokoknya. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke si kaisar yang ngomong tadi itu, sebenarnya dia ngomong seperti itu karena dia itu kaisar, dia itu anak dewa. Tapi dianya udah hilang. Jadi dia tuh udah gak dihormatin lagi, dia udah kalah. Mana itu kaisar tapi eleh gitu. Akhirnya dia tidak berharap lagi pada militer. Dia tidak berharap lagi pada profesi yang lain. Dia berharap pada orang-orang yang bisa mengentaskan Jepang dari masa lalu yang buruk tadi itu ke masa depan yang berbeda. Tenayangan ustad, tenayangan biksu, dengan guru. Oke. Kira-kira ada nggak prototipe seperti itu yang bagaimana kebangkitan suatu peradaban itu yang bermula dari etika selain Jepang? Semuanya. Semuanya? Semua peradaban itu sebelum pengetahuan ada itu etika dulu. Etika dulu. Jadi kalau kan tadi Jepang misalkan kita ambil ke Eropa. Eropa itu maju. Dari mana awal kebangkitan kemajuan mereka itu? Dari satu peristiwa yang membuat mereka itu naik etikanya. Perang Salib. Perang Salib itu mereka kalah. Mereka sadar kenapa kita bisa dikalahkan. Akhirnya muncul Renaissance. Renaissance itu dari mana? Dari seni. Awal mulanya kan sebenarnya adalah pemberontakan terhadap seni kan, Renaissance itu. Jadi ngomongnya itu gimana? Renaissance gitunya, Renaissance gitu. Nah, si Renaissance itu kan sebenarnya adalah pemberontakan terhadap seni. Jadi si otak manusia itu, jadi orang-orang itu kembali ke masa lalu, kembali ke kehidupan Yunani dan Romawi. Tetapi ilmu pengetahuan belum kagero, apa-apa peradaban belum kagero karena baru muncul pas waktu itu aja gitu. Nah, karena yang paling mudah itu apa? Yang paling mudah itu yang terkait dengan subjektivitas, yang terkait dengan pribadi. Kan seni itu pribadi. Saya nganggap ini bagus tuh, cek orang belum tentu bagus gitu. Karena itu kan sepenuhnya pribadi. Nah, ketika masalah pribadi yang subjektif itu berhasil menghancurkan gereja, jadi gereja pada waktu itu dikalahkan pertama kali dari seni. Jadi orang-orang gereja sampai, kan gereja pertengahan awal itu, abad ke-8 itu, nggak boleh bikin lukisan, nggak boleh bikin patung, nggak boleh bikin apa-apa. Pas Leonardo da Vinci nyiin patung, bagus pisan. Jadi rekomendasi langsung tadi, kayak tebak di komentarnya, rekomendasi si guru tadi, tebaknya komentar komentarnya, kaci, aing komentari dia mah, mau di band, mau bae di band oge nyeun deui we, band anyar urang. Nah, si itu teh sampai akhirnya pada waktu itu gereja-gereja itu bikin sebuah kompromi. Isi patung-patung itu ditempatkan di gereja. Ada keren-keren. Tapi anunya dipotong atau dihilangkan. Jadi sebenarnya dalam hal ini gereja dalam tanda kutip telah dikalahkan secara seni. Kalau gerejanya udah dikalahkan secara seni, mental, naik level berikutnya. Doktrin gerejanya yang dipermasalahkan. Nyaris hampir sama dengan kasus Jepang tadi. Iya. Doktrinnya dalam reformasi gereja. Khususnya karena pada waktu itu yang melakukan reformasi itu adalah orang-orang Kristen baru. Dari Skandinavia gitu kan, dari Jerman yang seperti itulah, dari Gunung Swiss gitu. Nah, yang kebudayaannya berbeda dengan kebudayaan Italia, dan karena itu mereka mulai mengembangkan etika yang berbeda. Inilah yang nanti disinggung sama si Max Weber itu. Jadi maju itu gara-gara etika Protestan. Protestan itu protes terhadap gereja pada waktu itu. Jadi etika, jadi mulai munculnya dari etika. Setelah gerejanya yang dianggap ya sebagai simbol dari stuck, berhenti dan sebagainya, itu baru muncul lagi setelah reformasi. Itu abad penjelajahan, nguriling ke sana ke sini nyari sumber pengetahuan, heuristik.
ngumpulin sebanyak-banyak sumber, kumpulkan ini, baru zaman akal budi. Zaman akal budi masuk revolusi industri, penciptaan ide-ide, ideologi komunis, sosialis, kapitalis dan sebagainya pas revolusi industri. Setelah itu mereka kemudian masuk ke zaman perang, karena itu adalah zaman politik, berarti itu akumulasi dari segala kekesalan dan ini politik harus diselesaikan dalam perang dunia 1, perang dunia 2, perang dingin baru usai. Dan dari semua peta itu Indonesia di mana? Nah, dari semua itu awalnya itu kan dari etika. Oke. Nah, Indonesia di mana pada waktu itu? Indonesia itu sebenarnya adalah bangsa yang berperadaban lebih awal daripada mereka semua. Tetapi kemudian mereka termanjakan karena mereka terlalu nyaman dengan ilmu pengetahuannya, maka mereka tidak mewariskan pengetahuannya. Indonesia krisis guru sejak awal. Ini harus dicatat. Jadi gini nih. Kapal layar di seluruh dunia itu yang bikin awal mula itu adalah orang-orang Austronesia yang terbentang dari Hong Kong, Taiwan sampai Indonesia. Termasuk wilayah Sulawesi hari ini, Kalimantan. Iya, semuanya. Bahkan ada suku Bajo yang sampai sekarang secara genetik mereka sudah berevolusi bisa menyelam terlalu lama di air. Secara genetik berbeda karena memang dari sononya mereka memang tukang kemampuan menyelam. Tukang tilem. Tukang tilem lain tukang tilem. Tukang menyelam. Nah, pokoknya mah yang seperti itulah. Jadi orang-orang Indonesia itu sejak awal tuh pintar-pintar. Bahkan peradaban-peradaban awal itu bisa disebut dari sini bukan gara-gara ada Atlantis, bukan gara-gara ada Lemuria, tapi gara-gara Indonesia adalah negara yang tidak pernah kebagian zaman es. Ketika manusia-manusia di zaman dulu praaksara itu zaman es, baraku atau mereka tidak bisa menghasilkan peradaban gara-gara beku, di Nusantara mereka adem ayem dengan suhu yang masih nyaman karena ada di daerah tropis. Kan seperti itu. Nah, saking enaknya sampai nyamannya, saking mereka akhirnya menghasilkan peradaban yang disebar ke mana-mana, mereka tidak mewariskan. Kan jadi gini, kenapa orang menulis? Karena dia gagal. Orang nggak nulis itu karena dia berhasil. Jadi untuk apa menulis kalau saya sudah berhasil? Kalau orang gagal, saya tulis kegagalannya, sampai ada titik di mana dia berhasil, dia cepat-cepat langsung nulis. Tulisan itu kemudian diwariskan kepada orang. Jadi bangsa-bangsa para penulis itu orang-orang gagal gitu ya? Iya, gagal. Orang yang menuliskan kegagalannya, sedangkan orang yang tidak menulis itu adalah ya untuk apa saya nulis, saya sudah berhasil. Palingan maneh itu nulis Loba mahasiswa ayeuna nggak mau menulis, jangan-jangan memang orang-orang berhasil semua. Karena merasa dirinya berhasil. Merasa. Iya kan, yang tadi itu. Ya anu tadi peradaban dimulai dari pertanyaan gitu kan. Iya, nah itu tuh kenapa bertanya? Karena dia merasa tidak tahu. Kalau sudah merasa tahu, dia tidak akan bertanya. Jadi kalau sudah merasa berhasil, kalau sudah merasa tahu, nggak akan melakukan apapun. Nggak akan melakukan apapun. Peradaban berhenti di situ. Nah, orang-orang Indonesia itu aduh, saya pengen pisang. Itu kudu nulis, aya. Aduh, saya hayang uncal. Ada. Ceprot, benang. Langsung. Dia tidak usah mengembangkan pengetahuannya karena dia sudah memadai untuk itu. Tersedia semua. Tersedia semuanya. Nah, ini dia kemudian menjadi urusan tidak selamanya gara-gara semua fasilitas tersedia, masyarakat menjadi berdaya. Tapi justru gara-gara fasilitas tersedia, justru banyak orang menjadi tak berdaya. Iya, betul. Dimanjakan gitu. Makanya saya pikir ya termasuk saya agak kurang setuju juga ya ketika ada kebijakan negara dengan misalkan bantuan A, B, C, B, D dan lain bantuan. Kudunanya memang tugas maneh eta mah ngamakmur ke negara atuh. Ieu mah dengan istilah bantuan jadi bahasanya jadi sangat politis pisan gitu. Ya itu mah kan untuk kepentingan. Anu figur di luhur anu hayang film kan. Nah, ini yang menarik tadi bahwa analisa Tuan Guru ini bahwa semua peradaban, semua negara, semua kerajaan pada dasarnya terbangun atas nama etika. Terbangun atas nama etika ini yang kemudian mampu mengupgrade situasi kondisi yang lain, ini yang kemudian bisa mewujud sebuah peradaban tanpa cocologi lah ya maksudnya mah. Jadi ini yang kemudian sering-sering disebut bahwa adab dulu sebelum ilmu. Ini kata kuncinya Mame. Jadi untuk urusan peradaban ya ini. Saya tambahkan ya. Jadi saya cerita nanti ya. Saya buka baturan. Dia itu ahli bermusik. Studio nage tempat kosan lagi siga kieu gitu. Keren. Gelap gitu dan lain sebagainya. Terus dia bermusik, suaranya bagus, mukanya ganteng. Jadi kalau dia nyanyi, cewek-cewek langsung pada caririk gitu. Oh, pokoknya mah kelpak-kelpak kalau ya. Caririk enakeun dan sebagainya.
saya diminta, kamu itu atau rekaman di studio. Enggak. Kamu itu malu. Kamu ini pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, etikanya, mentalnya gak kena di situ. Dia tidak beretika dalam artian dia tidak ingin menaikkan dirinya, attitude-nya. Dia nggak ini, ya udah gak jadi apa-apa. Ada teman saya nuhiji deui, cuman pengamen, sorana butut, apa ya. Tapi boga kawani, boga mentalitas. Dia, iya, dan akhirnya ini. Jadi pengetahuan itu tanpa etika itu gak ngaruh itu sebenarnya. Jadi tapi etika tanpa pengetahuan juga akhirnya dia terlalu banyak try and error kan. Jadi kacau. Jadi kuduna memang seimbang. Harus dua-duanya harus saling melengkapi. Seimbang. Gitu, my friend. Pertanyaan nanti boleh banyak ngomong di sini. Urusan yang jauh-jauh itu urusan saja. Tapi ini yang menjadi kata kunci, ini menjadi tugas besar kita semua dalam urusan apakah iya kita pengen menjadi negara yang selalu menjadi follower. Apakah iya ripus ya jadi follower mas ya bener tuh iya didiktet dulu ku batur usum ka ditu ngilu ka ditu usum ka ditu ngilu ka ditu dan seterusnya karena ikut jalurnya geus dipanggieun ke ngikutin batur. Nah sebenarnya kita manusia dengan potensinya yang sudah terberi dan yang kemudian kita modifikasi sedemikian rupa sesuai keinginan kita, walau bahwa kita tidak pernah bisa menolak bahwa oke, akan selalu ada topeng-topeng yang harus kita buat, topeng-topeng harus kita bikin untuk menjadi otentik dalam kondisi diri kita hari ini. Itu adalah sebuah perjuangan, tapi jangan pernah berhenti urusan gara-gara terbentuk dan berhenti gara-gara ada kenyataannya seperti ini. Nah, oke? Iya. Gak mungkin atuh jadi guru seperti itu mah. Sekarang mah kondisi guru mah seperti ini. Gak mungkin atuh sekolah seperti itu mah ada kenyataannya seperti ini. Nah, kadang-kadang ini yang kemudian tanpa sadar kenyataan mengalahkan harapan. Iya, kacau itu salah itu. Salah besar ya? Salah besar. Mainkan. Sebenarnya apa yang kamu harapkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi? Ya gini nih ya ceritanya. Kan kenyataan itu gak mungkin ideal. Kenyataan itu gak mungkin sesuai harapan kita. Bagaimanapun ceritanya. Kenyataan yang sesuai dengan harapan kita itu adalah ketika kita yang merekayasa kenyataan agar sesuai dengan harapan kita. Kan saya tuh sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataan bahwa bentuk ini tuh seperti ini. Gitu. Sebenarnya nggak sesuai. Karena setiap orang itu kan subjektif. Nah jadi harapan kenyataan itu tidak mungkin sesuai dengan harapan kita. Makanya kayak diberi surga, diberi neraka, Nah, karena tidak sesuai, maka ada orang yang kemudian mengikuti saja, ya. Karena kenyataannya seperti ini, ya saya ikutin saja. Tapi ada orang-orang yang sedikit jumlahnya, sedikit loh, anu minoritas kreatif itu. Nah, sedikit jumlahnya, orang-orang itulah yang kemudian ini gak sesuai dengan harapan saya harus rombak agar sesuai dengan harapan saya. Nah, maka dia menjadi maju. Orang-orang yang tadi ngikutin kenyataan, dia jadi follower. Sebagian besar orang yang tadi itu, yang ada di strata terbawah struktur sosial itu adalah orang-orang yang ketika kenyataannya sudah dibuat sama orang yang sedikit itu, dia ngikut. Kenyataan itu dibuat ngikut, kenyataan dibuat ngikut. Jadi orang-orang itu yang ada di atas dan kemudian dia yang mengubah peradaban, dia yang masuk dalam buku sejarah, dia yang kemudian dikenal sebagai tokoh pembaharu dan sebagainya. Sementara orang-orang yang tadi itu ya ngikutin Wilujeng. Ya, tapi gak apa-apa juga. Silahkan aja mereka. Orang-orang yang ada di strata terbawah itu kan bukan berarti hidupnya menderita kan. Dan bukan berarti gak penting juga. Bukan gak penting. Mereka sangat penting. Tapi sebagaimana piramida tadi. Iya. Nuluhur murah gitu loh menurut ada yang di bawah mah. Yes. Iya, tapi kalau misalkan kita hidupnya di situ, ya wayahnya jangan nuntut yang aneh-aneh. Jangan mengeluh, kenapa sih saya mah dari rakyat kecil ditincak wae. Ya jangan ngeluh seperti itu kan hidup pilihan sendiri. Bunga jadi rakyat. Ketika dia coba jadi kekesen mana. Ketika dia memutuskan untuk dia ikut pada kenyataan, dia jadi seperti itu. Tapi ketika dia fokus pada harapan yang berbeda dengan kenyataan, maka dia jadi orang yang ada di atas. Udah dulu. Udah. Nah, masih ngomongin tentang etika dan pengetahuan dengan urusan guru yang tadi. Sebelum kita mengakhiri obrolan panjang kan, kagok. Saya merasakan gini. Ketika situasi kemarin-kemarin yang disebut dengan situasi pandemi. Iya. Ini kan banyak orang memahami sebagai bagian dari musibah. Tapi aneh juga cek urang mah.
No. Ongkoh difahami musibah, tapi juga tidak disikapi sebagaimana musibah banjir, Iya. sebagaimana tidak disikapi sebagai musibah gunung meletus, yang di sana biasanya kalau sudah ada di acara apa, di situasi gunung meletus, banjir, kan suka ada pemulihan Iya. dalam banyak hal. Tapi di urusan pandemi ini pemulihannya hanya bersifat perut. Oke, Iya, dibebenjok ke urusan perut dan vaksin. Iya. Tapi mentalitas tidak dibenarkan. Tidak. Nah, kamu melihat itu seperti apa? Karena gini, kenyataannya ketika saya berhadapan dengan murid-murid, berhadapan dengan mahasiswa, ketika tadinya offline, kemudian di online kan dalam waktu yang cukup lama, hampir 3 tahun. Ketika di online kan lagi, di offline kan lagi, siga panggih jeung jelema teh siga panggih jeung hayam beunang ku cekak seuh. Cari cing, aduh gitu kan. Nah, ini kenapa pemerintah tidak ikut bertanggung jawab dengan mentalitas seperti ini gitu? Nah, kalau saya sih ngerasain banget gitu kan. Iya. Saya butuh sampai harus lamun akim siga nu manggih akim nu paeh Jadi kudu di jumper gitu teh ngaradai kurung deui jelema teh gitu. Dan itu enggak ada kompensasi apapun dari negara dengan urusan psikologi seperti tadi. Iya. Nah, kamu melihat itu seperti apa? Kita melihat karena negara kita itu adalah negara formalitas. Jadi kalau misalkan hal yang Oke. terkait dengan mental, hal yang terkait dengan itu urusan nanti. No smoking gitu mah. No smoking. Oke. Indonesia negara demokrasi, ya gara-gara ada pemilunya, tetapi di balik itu kan sebenarnya adalah feodalisme. Orang-orang dipilih gara-gara dia terkenal, gara-gara di bapaknya kayak gimana Oke. kan seperti itu. Ya. Jadi mental itu sejak awal memang tidak diurus. Jadi jangankan kalau Walaupun judulnya revolusi metal misalkannya, walaupun Iya. judulnya eta. itu harus dipahami dengan bahasa Sunda. Oke. Mental. Oh, mental. Revolusi mental. Revolusi mental gitu. Oke, well. Balik deh gitu. Balik deh. Jadi, termasuk juga dalam bencana. Bencana itu yang tadi kan dibilang, kalau bencana yang dulu mah ada, sebenarnya dari dulu juga tidak pernah ngurusin soal mental bencana pernah. itu. Oke. Jadi kalau misalkan gini, datang wartawan, nanya, Pak, apa yang diharapkan? Ya semoga aja pemerintah dapat bantuan. Itu pemerintah memberi bantuan, itu kan sudah kacau. Mental. Dan si media itu mengarahkan kita untuk menjawab dengan jawaban itu. Apa yang diharapkan dari pemerintah karena banjir ini? Ya semoga aja kita dapat bantuan, semoganya ini saluran air segera diperbaiki. Nah, lain manehna gitu. Kenapa bukan merekanya gitu? Tapi kita memang mentalitas kita itu diarahkan untuk menjadi mentalitas rakyat yang peminta. Karena apa? Karena kalau rakyat yang peminta itu dia akan memilih siapa yang memberi. Siapa yang memberi? Yang paling duitnya banyak. Siapa yang duitnya paling banyak? Ya orang-orang yang itu-itu saja. Dan Jadi, ini kemudian menjadi mata rantai yang tak terputus. nyambung ya, Tuh lingkaran setan. syaitonir rojim gitu kan ya. Iya, Entah itu peran medianya, entah peran apanya seolah-olah memang melingkar seperti itu. Media juga kan dikuasai sama orang-orang Yes. yang politisi itu kan sebenarnya juga sama aja. Jadi Ada yang seperti itu. ya ada yang seperti itu. Ya. Ada yang terang-terangan seperti itu, Ya. ada yang sembunyi-sembunyi seperti itu. Ya, betul. Nah, iya, tapi jadi sebenarnya mentalitas kita itu adalah sesuatu yang ada di luar ranah kewajiban pemerintah, di luar apa. Jadi sekolah ngajar naon, nggak ada mentalnya, nggak ada etikanya. Sekolah ya nggak ngajar yang seperti itu. Termasuk perguruan tinggi, saya mohon maaf ya, perguruan tinggi juga seperti itu. Kemudian ketika kita ngomongin soal bencana, ngomongin soal apa juga nggak ada bahasan yang soal mentalitas. Yang dibahas itu adalah bantuan dapatnya berapa, siapa yang korupsi bantuan itu dan sebagainya. Mentalitasnya dibahas enggak. Jadi ketika misalkan sekarang pandemi 3 tahun dan sebagainya orang-orang berpendapat A, berpendapat B bukan gara-gara pengetahuan tapi berdasarkan karena mental yang kacau. Ada orang yang menganggap pandemi itu adalah konspirasi. Gara-gara apa? Gara-gara dia sebenarnya nggak mau pakai masker atau gara-gara dia dijatuhkan dari profesinya gara-gara pandemi itu. Jadi gara-gara perasaan bukan gara-gara pengetahuan itu. Ada orang yang mengatakan bahwa pandemi ini pasti ya ini mah asli gara-gara ini, tapi dia seperti itu juga gara-gara bukan gara-gara pengetahuan tapi gara-gara dagangannya laku pas zaman pandemi. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ada behind story-nya masing-masing alasannya ya. Ya, subjektif manusia yang jadi kecenderungan manusia untuk berpendapat, untuk berpandangan, untuk beropini dan sebagainya itu didasarkan karena kepentingan pribadi, karena mentalitasnya memang sejak awal tidak dibentuk. Mentalitas Guru disibukkan dengan administrasi, dosen disibukkan dengan jurnal, akhirnya nyari pulah KB geus udah ngomongkeun mental. Iya dosen gitu ini kan. ngalamannya itu jadi Urang teu ngiluan urusan jurnal. Oh, enggak. Henteu. Kan kaburu dipecat orang, Oh, gitu. kaburu dikeluarkeun.
Jadi itu kejamanan. Jadi itu kejamanan. Nah, oke, Mahatok Indonesia ini dia bahan refleksi buat kita semua. Bahan refleksi kita semua pada dasarnya urusan mentalitas, urusan etika, akhlak atau pengetahuan ini sebenarnya bukan hanya ada di sosok status seorang guru saja. Tapi bayangkan jika cara pandang seperti ini ada di setiap ranah profesi setiap orang. Bayangkan pada setiap ranah profesi pada setiap orang, apapun itu profesinya, karena tidak ada urusan tinggi dan rendah pada dasarnya. Karena itu urusan cara pandang dan cara bersyukur tentunya akan sangat memberikan efek yang keren jika dibarengi dengan etika atau mentalitas atau akhlakul karimah yang terdepan ketimbang yang lainnya. Kenapa? Karena seringkali, ya tadi contoh, banyak orang yang pintar, banyak yang orang bisa, tapi tanpa punya attitude, tanpa punya sikap, tanpa punya etika, dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Karena nggak ada penggedornya gitu, nggak ada penggedor dan penggeraknya gitu kan. Dan saya pikir ini saatnya bagi teman-teman guru khususnya dan teman-teman profesi apapun, silahkan hargai sebagaimana teman-teman menghargai diri sendiri, menghargai profesinya dengan seberdarah-darah kalian memperjuangkan itu semua seharusnya. Karena tanpa itu nggak akan mungkin sebuah negara mewujud, sebuah peradaban mewujud, sebuah komunitas kecil sekalipun jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai mentalitas yang tanpa batas. Mantap ya ngomong. Oh ya? Oke, my friend, Mahatok Indonesia da ngobrol jeung si guru ieu mah maya tungtungna nepi ke adana awake bisa tuluy we ieu. Cuman masalahna aing garing teu bisa uduh di dia. Oke, semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi dengan Maha Guru. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain, mudah-mudahan di lokasi yang lain berbeda dengan topik yang lebih tepatnya topik yang sebenarnya kalau dengan beliau itu rada mengarah gitu. Lebih mengarah kepada yang ya reflektif sifatnya. Reflektif, edukatif, yang mampu memberikan, karena kalau kata Kamakola Socrates, inti dari sebuah dialog adalah justru melahirkan peradaban, melahirkan sebuah sikap baru, melahirkan sebuah tindakan baru. Itulah inti dari sebuah dialog. So, kami berharap mudah-mudahan dari hasil obrolan ini bisa ada secercah naon memaneh lah. Oke, sebelum saya mengakhiri, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan, Tuan Guru? Saya menyampaikan bahwa sebagai guru bagaimanapun saya punya peran, saya punya status, saya punya fungsi untuk menjadi bagian dari peradaban, dan di masa depan saya harap bahwa orang-orang yang hidup di masa depan itu masih bisa melihat saya di buku-buku sejarah. Saya tidak peduli dengan, maksudnya saya tidak akan membaca terlalu banyak buku sejarah, tapi saya berharap saya masuk ke dalam buku sejarah itu. Japati diharap. Tapi ada kata yang lain. Kalau orang mampu bisa, kalau kamu sudah bisa menciptakan sejarah, kenapa tidak kamu membuat mitos hidup kamu sendiri? Dan artinya ini adalah sebuah pesan besar buat kita semua untuk mau bersedia memerankan dan berperan pada setiap ranah yang kamu mainkan, karena itu adalah jalan peradaban. Gue Ami dan dia Guru Gembul. Oke. Di Mahatok Indonesia. Selamat pagi, siang, sore. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wow.